Selamat pagi, perkenalkan nama saya Avistorus dengan NIM akhir 059 selaku praktikan dari praktikum PPM dari kelompok 23. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas mingguan pada modul ke-5 di mana berjudul analisis kapabilitas proses dan Six Sigma. Nah, jadi di sini terdapat dua soal. Di mana soal pertama itu PT Inkline memproduksi tinta untuk spidol permanen. Volume volume tinta dalam tabung spidol harus memenuhi standar mutu sebesar 35 tambah maupun dikurang 0,7 mililiter. Nah, ini itu adalah LSL sama USL-nya. Nah, selama 25 hari berturut-turut dilakukan pengambilan sampel sebanyak 5 spidol per hari untuk dianalisis oleh bagian QC. Nah, berikut ini merupakan data volume dari tinta untuk spidol permanen. Nah, di sini sudah terdapat eh, data terkait dengan data terkait dengan volume dari tinta untuk spidol permanen. Nah, di sini kita disuruh untuk melakukan analisis kapabilitas proses dan simpulkan apakah proses tersebut mampu memenuhi spesifikasi kualitas. Untuk soal nomor 2, PT Jack Letter PT Jack Letter adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur jaket kulit. Dalam rangka meningkatkan kualitas produk, perusahaan menerapkan metode Six Sigma dalam proses pengendalian mutu. Selama bulan April 2025, tim Quality Control melakukan inspeksi terhadap produk jaket kulit selama 30 hari berturut-turut. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan 4 kriteria critical to quality atau QTC, yaitu resleting rusak, jahitan terbuka, noda pada permukaan, dan ukuran tidak sesuai. Hasil inspeksi terhadap sampel produk harian tercatat pada tabel berikut. Nah, di sini sudah ada data terkait pemeriksaan harian. Nah, di sini nomor 2 disuruh untuk mencari nilai DPU atau defects per unit, nilai DPO atau defects per opportunity, kemudian nilai DPMO atau defects per million opportunities, kemudian level sigma dari proses produksi serta interpretasi atau penjelasan hasil analisis Six Sigma dan simpulkan apakah proses pengendalian kualitas sudah efektif atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Nah, di sini saya sudah masukkan data-data tersebut ke dalam Excel. Berikut ini merupakan Excel untuk soal nomor 1. Ini untuk soal nomor 2. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke software RStudio. Nah, untuk soal nomor 1, kita udah punya nih informasi data, di mana USL-nya itu sama dengan hasil pertambahan dari 35 dan 0,7, LSL-nya itu hasil pengurangan dari 35 kurang 0,7. Ini berdasarkan yang tadi di soal. Nah, berarti untuk hasil dari si USL dan LSL-nya itu untuk si USL atau batas atas spesifikasi itu berarti 35,7. Sedangkan si LSL-nya itu kita dapat 34,3. Dan ada juga target, yaitu target kualitas dari si produk sebesar 35. Target idealnya. Kemudian kita menghapus si kolom subgroup. Nah, kita hapus kolom subgroupnya ini, di mana dia itu di soal nomor 1 kita menghapus di data yang kolom pertama, yang tadi membersihkan nama subgroup atau waktu pengukurannya. Nah, kemudian kita uji normal lah, di mana kita menggunakan Airbin, di mana Airbin ini untuk menggabungkan semua kolom dari yang 5 kali uji tadi, 5 uji. Jadi kan kita ada uji 1, uji 2, uji 3, uji 4, uji 5 menjadi satu data tunggal, makanya harus digabungin, harus di Airbin. Kemudian kita memakai uji kenormalan dengan Shapiro-Wilk yang memeriksa apakah si data tersebut itu berdistribusi normal. Nah, kemudian kita dapat nih nilai W sama dengan 0,2256 dan p-value-nya itu 0,05. Nah, karena si p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal, yang artinya terdapat variasi yang cukup besar di data pengukuran. Nah, kemudian untuk yang
Kemudian setelah kita dapat nilainya itu, dia itu tidak berdistribusi normal, kemudian kita membuat peta kendalinya untuk melihat interpretasi atau grafiknya. Nah, kita lihat dari sini di mana untuk peta kendalinya itu QCC sebagai quality control untuk membuatnya. Kemudian si tipenya menggunakan peta kendali X bar. Nah, untuk yang di bawahnya ada, nah setelah kita buat nih untuk tipenya X bar, judulnya itu X bar chart peta incline, dan juga kita menghitung nih kapabilitas dari si proses. Nah, kapabilitas proses ini itu ialah eh, berdasarkan dari si limitnya dari si USL sama si LSL atau dari batas kendalinya. Nah, targetnya ini adalah target yang tadi, target kualitas produk. Nah, kemudian tinggal kita interpretasi dari si X bar chart yang PT incline, di mana dia itu sama seperti data yang kita dapatkan tadi. Nah, di sini juga kita dapat melihat kan, kalau misalnya dia itu tidak terjadi penurunan di 1 sampai 8 dan mulai dari 11 sampai 25 itu masih normal. Tetapi pada saat yang ke-9 itu dia mengalami penurunan. Dia itu em, bukan dia itu melewati batas kendali yang bawah. Makanya di sini dia jadi titik merah. Kita dapat nih outputnya itu, output dari si peta kendali tersebut. Kita dapat untuk number of ops-nya atau number of observasinya. Number of ops-nya itu sebesar 125. Kemudian kita dapat untuk nilai center atau rata-rata hasil produksi, di mana dia itu sedikit di bawah dari target. Tadi kan target kita adalah 35. Nah, kemudian standar deviasinya kita dapat 0,3847. Nah, artinya sih variasi prosesnya ini cukup besar. Kemudian kita dapat nilai CP, CPK, sama CPM. Nah, CP-nya itu ialah kapabilitas si prosesnya. Dia itu menunjukkan angka 0,6065. Berarti dia itu termasuk ke golongan rendah. Karena kalau idealnya si CP itu sebesar 1,33. Nah, kemudian untuk si CP K itu ada 0,5323. Nah, dia itu menandakan kalau si proses ini tidak hanya bervariasi, namun tidak berpusat ke si target. Nah, kemudian untuk CPM kita dapat 0,5920, yang dimana dia ini mengukur kemampuan proses dengan mempertahankan si target. Dan nilainya itu juga dibawa dari si standar. Nah, untuk si persentase dari si produk cacatnya. Nah, untuk interpretasi yang nomor 1. Nilai CP-nya itu lebih kecil dari 1, artinya si variasi prosesnya itu terlalu besar dibandingkan dengan si batas spesifikasi, sehingga proses yang terdapat pada PT tersebut belum menghasilkan produk yang sesuai dengan kualitas, sesuai dengan standar kualitas. Kemudian si CPK-nya lebih kecil dari 1, artinya prosesnya tidak stabil. Kenapa? Karena dia tidak berada di antara USL dan LSL. Dan untuk dari hasil Shapiro-Wilk testnya, tadi kita dapat p-value-nya itu 2,2 minus 16. Nah, di situ artinya data ini tidak berdistribusi normal karena itu kan nilainya sebenarnya 0, sekian 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 gitu. Nah, untuk expected kurang kurang dari LSL-nya itu sebesar 5,5%, sedangkan si observe-nya itu untuk LSL dia itu sebesar 0,8. Nah, sedangkan untuk si USL itu sebesar expected untuk si USL itu sebesar 2,1, sedangkan si observe-nya itu sebesar 0. Yang artinya masih terdapat potensi cacat di bawah batas kendali atau di bawah batas spesifikasi. Nah, sehingga untuk hasil perhitungan yang kita dapat dari atas tadi, nilai CP dan CPK itu di bawah 1. Artinya dia menunjukkan bahwa proses produksi ini belum capable atau dia belum memenuhi dengan spesifikasi kualitas yang 35 plus minus 0,7 ml tadi.
yang artinya proses tersebut memerlukan perbaikan untuk mengurangi variasi serta meningkatkan kestabilan produk agar lebih konsisten. Gambar tersebut kita dapat melihat kan kalau misalnya si grafik merah putus-putus itu yang di kiri itu adalah si nilai LFL. Kemudian yang di tengah itu si targetnya. Sedangkan yang di kanan itu adalah si uppernya atau yang di bagian atas. Nah, kita lihat di sini untuk data tersebut mayoritasnya atau kebanyakan kan dinilai 34,8 dan 3 sampai 35,1. Jadi ada yang sedikit di bawah target 35. Makanya, data tersebut menunjukkan bahwa dia ini tidak berdistribusi normal atau si p-value-nya itu kurang dari 0,05. Kemudian untuk soal nomor 2, pertama sekali kita menghitung si DPU-nya. Nah, jadi langkah awal itu kita menghitung DPU-nya terlebih dahulu. Nah, DPU atau defects per unitnya itu adalah penjumlahan untuk dia yang soal nomor 2, jumlah total produk cacat dari semua data. Itu untuk yang defektif. Kemudian yang inspeksi, dia itu jumlah si jaket kulit yang diinspeksi. Penjumlahan dari si jumlah jaket kulit yang diinspeksi. Sehingga untuk DPU-nya itu kan rumusnya total defektif dibagi dengan total inspeksi. Berarti tadi penjumlahan dari si produk cacat dibagi dengan jumlah jaket kulit yang diinspeksi. Makanya di sini kita dapat nilainya itu sebesar 0,03. Makanya di sini kita dapat nilainya itu sebesar 0,03. Nah, ini berdasarkan dari si hasil yang DPO. Kemudian next ke yang DPO. Nah, DPO sendiri ialah defects per opportunity. Nah, berarti kita menghitung dulu si critical to opportunity-nya atau CTO-nya sebelum kita melakukan perhitungan untuk DPO. Nah, untuk critical to opportunity-nya itu sebesar 4. Dikarenakan apabila si satu jaket kulit ini memiliki 4 bagian yang bisa rusak. Tadi kan ada resleting, jahitan bahan atau warna, maka si CTO-nya itu sama dengan 4. Sehingga untuk rumus DPO sendiri dapat kita lihat dia itu sama dengan si DPU dibagi dengan CTO. Nah, untuk si DPU tadi kan 0,03 dibagikan dengan si 4 sehingga menghasilkan nilai sama dengan 0,01. Nah, di sini kemudian kita menghitung DPMO. Nah, untuk DPMO sendiri atau defects per million opportunities. Nah, dia ini menghitung jumlah cacat yang terjadi per 1 juta peluang cacat. Makanya di situ dikalikan 1 juta. Untuk apa? Untuk membandingkan si performa prosesnya. Nah, di sini kita dapat hasilnya. Untuk si, nah di sini kita dapat hasilnya untuk si DPMO itu berdasarkan dari hasil si DPO dikalikan dengan 1 juta. Berarti kita dapat hasilnya tadi 0,01 dikalikan dengan 1 juta itu sebesar 779,03. Nah, kemudian di sini kita hitung level sigmanya. Nah, kita hitung level sigmanya di mana kita menggunakan P-norm, artinya untuk menghitung distribusi si normal kumulatif. Kemudian kita tambahin nilainya 1,5 untuk pergeseran. Jadi kita itu memperkirakan bahwasannya terdapat pergeseran kita itu menghitung si pergeseran rata-ratanya itu sebesar 1,5 sigma. Itu hanya asumsi saja. Nah, kemudian seperti yang kita tahu, sigma itu kan biasanya urutannya dari buruk ke baik kan, buruk ke hampir sempurna. Nah, maka dari itu kita lihat dulu tadi kan hasil dari si level sigma kita berapa. Nah, hasil si level sigma kita itu
sebesar 2,34. Berdasarkan dari tabel ketentuan, dia itu tergolong ke rendah. Berarti dia itu masuk ke level sigma yang rendah. Yang artinya kualitas dari si proses ini masih tergolong rendah dan masih banyak potensi perbaikan untuk mengurangi si jumlah cacat. Sehingga, nah untuk kolomnya di sini berisikan dari si nilai DPU, DPO, DPMO, dan level sigma. Kemudian untuk bagian barisnya berisikan si hasilnya. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Untuk, nah untuk nomor 2 kita dapat tadi nilai DPU-nya itu 0,03. Jadi di setiap satu produk itu terdapat 0,03 produk yang cacat atau 3 cacat dari tiap 100 produk. Nah, untuk DPO kita dapat di 0,01. Sebenarnya itu tergolong kecil kan ya, tapi masih bisa untuk diperbaiki. Nah, DPMO kita dapat 7,79. Yang artinya dari si 7,799 cacat per sejuta kesempatan ini masih tergolong cukup tinggi untuk si standar dari kualitas pada PT. Nah, kemudian level sigmanya itu tadi kita dapat 2,34 yang berarti kan dia itu masih tergolong rendah. Nah, berarti masih jauh dari target kualitas yang baik. Nah, sehingga kesimpulan untuk soal nomor 2, berdasarkan dari hasil perhitungan tadi kan kita dapat level sigmanya itu sebesar 2,34 sehingga pengendalian dari si kualitas itu belum tergolong efektif. Kemudian untuk peluang cacatnya tadi kita dapat cukup banyak di dalam proses produksi. Maka dari itu, si perusahaan ini memerlukan yang namanya evaluasi. Evaluasi berupa apa? Berupa menganalisa apa-apa saja akar penyebab atau penerapan perbaikan berkelanjutan untuk proses dari produk ini agar tidak banyak cacatnya. Nah, kemudian kita harus menghitung menggunakan kita harus menentukan kapabilitas proses menuju sigma yang lebih tinggi. Dan dari penjelasan terkait tugas mingguan saya, apabila ada salah kata maupun kurang kata, saya mohon maaf. Terima kasih.